Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau kembali memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri dulu deh. Kita mau bergerak untuk Tuhan. Kita mau pakai mulut kita, tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kakak ajak untuk nyanyi lagu Aku Anak Raja. Siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kakak ajak semuanya kita akan angkat satu penyembahan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani
lebih sungguh-sungguh. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kakak udah semua untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan pagi hari ini masih mengizinkan kami untuk kembali beribadah Tuhan, meskipun melalui online, tapi ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena semuanya dari kasih karunia Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai kebaktian anak ini. Biarlah Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang hadir di setiap hati kami, di setiap rumah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau nanya, siapa di sini yang merasa dirinya istimewa? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, karena kita anak-anak yang istimewa, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kasih pengumuman terlebih dahulu. Untuk setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransferkannya melalui rekening yang tertera di layar adik-adik sekarang atau nanti di akhir ibadah. Adik-adik juga diundang untuk mengikuti Zoom Santai Bersama Kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan jangan lupa untuk adik-adik dapat men-sharekan link, baik link Zoom atau link YouTube channel Tabernakel Kasih ke semua teman-teman dan keluarga adik-adik. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan angkat satu penyembahan, semua baik. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Engkau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat
beribadah datang ke kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami satu persatu ya Tuhan. Kiranya setiap firman yang diberitakan dapat kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan tolong setiap kakak-kakak kami yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah mereka dapat memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Ini kakak lagi siap-siap mau pergi, kakak mau traveling ke beberapa tempat. Kakak lagi nyiapin barang-barangnya. Adik-adik mau ikut? Mau ikut? Yuk, kalau mau ikut, adik-adik bantuin kakak buat siapin barang-barangnya, oke? Yang pertama, kakak harus bawa helm astronot. Helm astronot, udah ada di sini. Terus peta ini peta. Dimasukin, terus kacamata hitam supaya nggak silau nanti. Terus juga kacamata renang, kan nanti kita bakal ke bawah laut. Oke? Udah siap semuanya? Oke, udah siap semuanya. Kita tutup tasnya. Adik-adik udah siap belum? Udah siap? Mana suaranya kok kecil banget sih suaranya? Kayak masih loyo. Udah siap belum adik-adik? Siap ya gitu ya, oke? Kita kan mau jalan-jalan, jadi adik-adik gak boleh loyo lagi. Adik-adik harus semangat. Kita mau jalan-jalan, adik-adik mau temenin kakak pergi. Oke? Yuk, kita mau pergi. Let's go. Nah, kita udah sampai di tujuan pertama kita. Ini adalah terang. Adik-adik tahu nggak? Terang diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Oke, kita lanjut ke tujuan berikutnya. Nah, kita udah sampai di tujuan kita yang kedua. Ini adalah cakrawala. Tuhan menciptakan cakrawala pada hari yang kedua. Hari kedua ya. Oke, kita lanjut ke tujuan yang ketiga. Nah, ini nih tempat ketiga kita. Ini tempat ketiga Tuhan Tuhan menciptakan ada lautan, ada daratan, dan juga yang hijau-hijau ini apa? Yang hijau-hijau nih, yang ada hijau-hijau di ujung, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi pada hari ketiga Tuhan memisahkan darat dan lautan, dan juga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Aduh, jauh banget deh. Jauh banget deh. Adik-adik tahu nggak nih apa? Itu apa yang di ujung yang bikin silau mata kakak sampai kakak harus pakai kacamata hitam? Tahu nggak? Itu adalah matahari. Betul banget, matahari. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan matahari. Tapi bukan matahari doang. Tuhan juga menciptakan bulan. Ada yang mau ke bulan? Yuk, 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 yuk. Nah, ini nih. Ini bulan. Tuhan menciptakan bulan tadi bersamaan dengan matahari, yaitu pada hari yang keempat. Betul. Terus selain bulan, Tuhan juga menciptakan bintang. Oke? Kita mau lihat bintang. Nah, kita udah sampai nih di bintang. Pada hari yang keempat juga, Tuhan menciptakan bintang-bintang yang sangat indah nih, kayak gini. Jadi pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Oke, kita lanjut ke tempat kelima, oke? Yuk. Nah, ini dia tempat kelima. Jadi pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan ikan-ikan. Tapi bukan cuma ikan-ikan, Tuhan menciptakan cumi-cumi, gurita, dan pokoknya Tuhan menciptakan semua binatang di air pada hari kelima. Tapi bukan cuma binatang di air,
Tuhan juga menciptakan binatang di udara. Yuk, kita mau lihat burung-burung. Nah, sampai kita ngeliat burung-burung. Jadi pada hari yang kelima juga, Tuhan menciptakan burung-burung di udara nih, yang terbang-terbang. Jadi menciptakan binatang-binatang di udara juga Tuhan. Jadi pada hari kelima tadi Tuhan menciptakan apa aja? Pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Oke, kita lanjut ke hari yang keenam. Let's go. Nah, kita udah sampai di hari yang keenam. Pada hari yang keenam ini, Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat. Kayak tadi, ada gajah, ya. Terus ada apa lagi nih? Coba kita lihat. Oh, ada jerapah. Tuhan juga menciptakan jerapah. Pokoknya Tuhan menciptakan semua binatang di darat itu pada hari yang keenam. Oh, terus adik-adik, jangan berisik. Kita ketahuan. Ini ada singa juga. Ya, Tuhan juga menciptakan singa pada hari yang keenam. Oke, kita lanjut. Karena Tuhan bukan cuma menciptakan mereka pada hari yang keenam, Tuhan juga menciptakan satu lagi. Kita mau lihat yuk. Oke. Yuk. Gimana adik-adik? Udah puas jalan-jalannya? Udah puas travelingnya? Oh, kakak sih udah puas banget. Tadi kita udah ke berbagai tempat. Kita udah ke luar angkasa. Kita juga udah ke bawah laut, kita udah ngeliat singa-singa juga ya. Nah, seperti yang kakak bilang, manusia juga diciptakan Tuhan pada hari yang keenam. Pasti adik-adik masih inget dong, manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Betul, namanya Adam dan Hawa. Jadi, pada hari yang pertama tadi Tuhan menciptakan terang. Terus hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat dan lautan dan juga tumbuh-tumbuhan. Terus pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda di langit. Apa aja tadi? Ada matahari, bulan, bintang. Terus pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang di udara dan juga binatang di laut, binatang di air. Dan pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Dan yang terakhir, pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan manusia. Nah, kakak mau ngasih tahu nih, ada perbedaan dari Tuhan menciptakan tadi yang pertama terang sampai binatang di darat, sama Tuhan menciptakan manusia itu ada perbedaannya. Yaitu saat Tuhan menciptakan terang, itu Tuhan menciptakannya dengan firman. Jadi contohnya seperti ini. Kalau Tuhan menciptakan terang, Tuhan itu bilangnya kayak gini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan terang, cakrawala, laut, darat, tumbuhan, benda-benda di langit, binatang di air, binatang di udara, dan binatang di darat dengan firman, dengan perkataan, dengan ucapan Allah. Tapi kalau Allah menciptakan manusia itu dengan tangannya Allah. Dengan tangannya Allah dan juga Allah memberikan nafas hidup kepada manusia itu. Nah, jadi manusia ini berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Manusia berbeda dengan Allah menciptakan tumbuhan itu beda. Manusia itu istimewa karena Allah sendiri yang membentuk kita dengan tangannya. Membentuk kita dengan tangannya dan juga memberi kita hidup melalui nafas Allah. Jadi kalau tadi ciptaan lain Allah menciptakannya hanya dengan firman, dengan ucapan, tapi kalau manusia Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri dan juga diberikan nafas hidup. Nah, Allah ini menempatkan kita di suatu taman yang cantik banget, yang indah, yang subur, pokoknya semua hal yang kita butuhin udah ada di taman itu. Adik-adik tahu nggak apa itu? Yaitu namanya Taman Eden, betul banget, Taman Eden. Jadi manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Di Taman Eden itu Allah sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh mereka. Allah itu udah memikirkan kita, udah mikirin kita tuh butuh apa aja ya kira-kira. Oh, kita butuh terang supaya kita bisa ngelihat supaya nggak gelap banget. Terus kita butuh matahari untuk menerangi kita di saat siang, untuk mengeringkan baju-baju kita. Terus kita juga butuh bulan untuk menerangi kita di saat malam.
Kita juga butuh apa ya? Oh, butuh makanan. Makanannya bisa dari tanaman, bisa dari binatang, di air, di udara, atau di darat. Terus juga butuh apa lagi? Butuh laut, butuh air gitu. Jadi Tuhan tuh udah benar-benar mikirin kita. Baik banget gak sih Allah? Baik banget ya, sampai mikirin kita, kita butuhnya apa aja kira-kira kalau di bumi, kalau tinggal di dunia. Baik banget Tuhan itu perhatian banget sama kita. Terus kita tanggapannya gimana terhadap kebaikan Allah? Apakah kita marah-marah? Kita merusak tanaman, merusak ciptaan Allah? Kita tidak menghargai, kita tidak bersyukur, kita berbuat dosa? Enggak dong ya. Cara untuk kita menghargai Allah adalah dengan kita menghargai hidup kita dulu. Kita harus menghargai hidup kita. Kita harus bersyukur. Kita juga harus mengikuti perintah Allah. Kita tidak boleh berbuat dosa. Kita tidak boleh melanggar perintah Allah. Di sini kakak mau ngajak adik-adik untuk kita sama-sama menghargai hidup kita. Kita sama-sama tidak berbuat dosa lagi. Dan kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih, kita berdoa, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan aku semua yang aku butuhkan. Engkau telah memperhatikan aku. Engkau telah sangat baik kepada aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Selain itu, kita juga tidak boleh berbuat dosa loh ya. Gak boleh, karena kalau berbuat dosa akan membuat hati Tuhan sedih. Kalau kayak gitu kan kita namanya tidak menghargai, kita tidak berterima kasih atas apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau membaca ayat hafalan kita pada hari ini. Kita buka sama-sama Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 31a. Kejadian 1 ayat 31a. Oke. Udah buka semuanya? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Oke, segitu aja cerita hari ini dari kakak. Adik-adik jangan lupa ya untuk menghargai hidup kita, untuk bersyukur, dan juga tidak berbuat dosa, oke? Yuk kita mau tutup ibadah hari ini dalam doa. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, Tuhan terima kasih karena Engkau telah menempatkan kami di tempat yang khusus, Engkau telah sangat baik kepada kami, Engkau telah sangat perhatian kepada kami, Engkau sangat mempedulikan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memikirkan segala hal yang kami butuhkan sebelum kami hidup di dunia ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami mau belajar untuk bisa menghargai hidup kami dengan bersyukur dan dengan tidak berbuat dosa lagi. Ajari kami ya Tuhan, dan kiranya firman Tuhan hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.